Terus melonjaknya kasus COVID-19 membuat kondisi rumah sakit juga memprihatinkan. Meningkatnya jumlah pasien dan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar membuat beban rumah sakit semakin berat. Tidak hanya itu, ruwetnya birokrasi klaim rumah sakit juga membuat rumah sakit bekerja tidak maksimal lantaran ketiadaan biaya. Hari-hari belakangan sulitnya mencari rumah sakit dialami warga. Jangankan untuk mendapatkan bed, untuk mendapatkan kursi roda pun bukan perkara mudah. Rumah sakit kebanjiran pasien. Tak hanya di IGD, pasien menumpuk hingga selasar. Bahkan tak jarang di tenda-tenda darurat. Kondisi ini tak hanya terjadi di satu rumah sakit saja. Ironisnya, banyak tenaga kesehatan yang juga terpapar COVID-19. 1.000 lebih tenaga kesehatan gugur. Rumah sakit pun kekurangan SDM. Sementara perekrutan relawan tidak maksimal. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Persi menyebut kondisi rumah sakit saat ini dalam tekanan tinggi. Banyaknya permasalahan yang dihadapi selain melonjaknya jumlah pasien dan kekurangan SDM. Rumah sakit juga menghadapi permasalahan penambahan kebutuhan operasional khusus. Penambahan kebutuhan proses pengajuan klaim biaya perawatan COVID-19 kepada pemerintah dengan persyaratan administrasi khusus. Serta penurunan kemampuan rumah sakit dalam pelayanan COVID-19 karena ketidakseimbangan sumber daya dengan kebutuhan. Padahal rumah sakit juga sudah berusaha menambah kapasitasnya, namun rumah sakit di sejumlah daerah tetap kesulitan menampung lonjakan pasien. Menurut data Persi, pada 14 Juni hingga 3 Juli, rumah sakit sudah menambah tempat tidur isolasi lebih dari 1.000 dan ICU hampir 1.000. SDM aktif saat ini berkurang sekali. Karena apa? Karena ternyata walaupun sudah divaksinasi, ternyata SDM ini juga masih bisa terinfeksi. Mungkin karena apa? Karena sangat banyaknya beban dan dengan penambahan tempat tidur itu seringkali jam kerja dari para SDM ini sering ditambah. Nah, kami tidak bisa mengusahakan agar mengurangi kepadatan kerja mereka sehingga banyak sekali mereka yang mengalami penurunan imunitas. Mungkin ya, sehingga vaksinasinya juga sudah ada tetapi tetap bisa tertular. Dan akhirnya kalau yang sudah tertular tentu walaupun ringan mereka harus diisolasi dan tidak bisa bekerja. SDM komorbid dan lansia sudah tidak boleh berpraktek. Jadi peningkatan kelelahan petugas ini merupakan tuntutan ya karena kami harus melayani cepat dan darurat. Nah ini tambahan ruangan tentu adalah manifestasi harus penambahan SDM kompeten dan ini tidak mudah. Sehingga terus terang peningkatan komplain bisa terjadi dan tuntutan hukum terhadap rumah sakit membuat kami sangat stres sebetulnya. Tekanan yang dihadapi tenaga kesehatan bukan isapan jempol. Krisis tenaga kesehatan saat ini mulai dikeluhkan. Salah satunya Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin yang sudah mencoba membuka peluang bagi masyarakat yang bersedia menjadi tenaga kesehatan. Ini juga sudah saya keluhkan waktu rapat dengan pusat ya, masalah tenaga kesehatan. Ternyata di mana-mana kondisinya sama. Ya, tinggal kita minta kepada masyarakat dengan peristiwa seperti ini untuk lebih taat ya kepada aturan dengan prokes. Dengan meningkatnya beban tenaga kesehatan dan rumah sakit, warga diimbau patuh pada protokol kesehatan. Menekan penyebaran COVID-19 salah satunya dengan menurunkan mobilitas warga. Sekali saja kita abai, tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga keluarga Anda. Tim Liputan melaporkan.